Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada setiap kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pekan ini, di tengah-tengah padatnya perkuliahan kami, ujian-ujian kami, tugas akhir kami, Tuhan hadir menolong setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tiada kata lain sekali lagi selain ucapan syukur hanya kepadamu di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur juga kepadamu ya Allah, karena kami diperkenankan sore hari ini di tengah-tengah keterbatasan kami yang tidak bisa bertatap muka, bersentuhan satu dengan yang lain, namun hati kami disatukan dalam persekutuan yang indah sore hari ini. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami ya Allah untuk mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami guna disapa, ditegur, diperbaiki, dikoreksi, bahkan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah, teduhkanlah hati kami dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu saja jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang sore hari Engkau terus menjadi pemberitamu, ya Allah, di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu. Hingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bersahaja dan penuh kesetiaan. Berfirmanlah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi menyapa buat kalian semua. Nah, ketika kalian meminta saya untuk menyampaikan tema panggilan Allah atau God calling, kalau kita melihat secara mentahan atau secara kasaran, by searching di kitab suci, kalau kita berbicara tentang panggilan Allah, maka banyak sekali tentang panggilan Allah di sana. Tentu kalian tahu panggilan Abraham, kalian tentu tahu panggilan Musa, tentu kalian tahu panggilan Yeremia, tentu kalian tahu panggilan Timotius, tentu kalian tahu panggilan 12 murid, tentu kalian tahu panggilan Paulus. Banyak sekali tentang berbicara panggilan. Dan ketika saya coba merenungkan kira-kira apa yang saya berikan kepada teman-teman di stan, kira-kira begitu, saya memikirkan kira-kira apa ya. Dan bersyukur Tuhan menuntun saya untuk boleh merenungkan firman Tuhan dari Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Amos pasal yang ke-7, ayat 14 dan 15, kita akan membaca secara bersama-sama, kita buka Alkitab kita masing-masing, tentu di dalam posisi mic masih tetap mute supaya tidak overlapping voice begitu. Namun kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, iya. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan kita melihat bahwa 2 ayat yang kita baca tadi merupakan jawaban Amos terhadap Amasya. Tempatnya adalah Imam Amasya, imam yang tinggal di kota Betel, di sebelah utara, yaitu di wilayah Israel.
Karena kita tahu setelah Salomo, Israel terpecah menjadi dua karena dosa-dosa Salomo. Dan dipicu oleh sikap anaknya Rehabeam yang keras kepala, tidak menerima nasihat dari para penasihat yang lebih senior, yang lebih berpengalaman untuk tidak menaikkan pajak kepada rakyat. Namun ketika dia menerima nasihat itu, dia tidak mendengarkan dan memilih mendengar nasihat dari teman-temannya dia yang seumuran begitu. Dia membalas tuntutan rakyat dengan mengatakan, papaku atau ayahku itu hanya jari kelingking bagiku. Artinya dia meremehkan ayahnya sendiri, padahal Israel dalam waktu itu dalam kondisi tidak stabil secara politik. Kalau ayahku akan menerapkan kamu dengan gandar kayu, aku akan melakukan dengan gandar besi. Artinya dia akan memerintah lebih bengis dibandingkan ayahnya Salomo. Jadi siapapun pemerintahan, bagi rakyat selalu dianggap otoriter. Sekalipun sekali Salomo yang kita kenal sebagai seorang raja yang maha bijaksana. Nah, karena tuntutan tidak temuin, maka kerajaan pecah jadi dua. 10 suku di utara menyebut diri Israel dan menganggap Yerobeam yang kala itu melarikan diri karena waktu memberontak pada zamannya Salomo. Dan setelah Salomo turun tahta, digantikan anaknya Rehabeam, Yerobeam kembali ke Israel dan diurapi menjadi raja untuk 10 suku di utara yang disebut kerajaan utara atau kerajaan Israel. Sedang 2 suku yang di selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin, menyebut diri sebagai kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Nah, mengapa ini? Siapa si Amos ini? Sehingga dia memberitakan berita ini dan menjawab pernyataan ini kepada Imam Amasya yang ada di utara. Nanti kita akan melihat. Namun teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, pada keadaan waktu itu, kerajaan Israel sesungguhnya ketika terjadi perpecahan dan ini masuk di masa Amos tampil ini, sebenarnya kerajaan utara maupun kerajaan selatan sedang stabil-stabilnya. Baik secara ekonomi maupun secara politik. Bahkan perluasan kerajaan itu makin luas dan makin luas. Kalau itu kerajaan utara dan selatan itu digabungkan, maka luasnya melebihi dari kerajaan Israel sebelum pecah di era Salomo. Dan kerajaan utara dan selatan sedang tidak berperang. Mereka rukun-rukun saja. Artinya secara politik stabil, secara ekonomi stabil. Dan biasanya kalau secara politik stabil dan secara ekonomi stabil, maka lupa akan ibadah, lupa akan Allah, lupa sesuatu yang sifatnya rohaniah. Sama seperti kita, teman-teman. Kalau IP lagi tinggi, kiriman orang tua lancar, relasi dengan pacar aman, persekutuan lancar, gitu, mungkin kita berdoanya nggak terlalu panjang. Tetapi ketika IP lagi jeblok, pacar lagi berantem, terus orang tua bilang bulan ini dikurangin ya nak karena papamu sedang ada masalah di dalam usahanya atau adikmu butuh uang yang lebih, begitu. Maka kita lebih kuat bertelut. Jadi sekali lagi itu adalah gejala umum ketika segala sesuatunya nyaman, segala sesuatunya aman, segala sesuatunya stabil, orang lupa akan Allahnya, lupa akan ibadahnya, lupa akan sisi rohaniahnya. Demikian juga di era modern. Ketika segala sesuatu kemajuan teknologi begitu luar biasa,
Bahkan nubuatan yang mengatakan manusia ingin mendekati Allah itu seolah-olah telah menjadi kenyataan. Artificial intelligence telah berkembang begitu luar biasa. Karya manusia yang begitu luar biasa. Maka orang mulai melupakan Allah. Dan kebenaran kitab suci menjadi sesuatu yang jauh. Bahkan kebenaran semuanya menjadi serba relatif. Saya mau coba katakan, ketika di era yang maju seperti ini, anak-anak yang nakal secara faktual, para psikolog mengatakan itu sebagai anak-anak yang kreatif. Sehingga kita tidak boleh menegur, kita tidak boleh mendisiplinkan anak. Maksud saya buat orang-orang tua, bukan buat kalian. Jadi sekali lagi, ketika orang-orang yang melakukan vandalisme disebutnya sebagai sesuatu yang sifatnya kreatif. Contoh yang lain lagi, homoseksual, lesbian, pokoknya LGBT yang dulu disebut sebagai penyimpangan seks, sekarang disebutnya sebagai preferensi seks. Jauh bukan bedanya? Jadi seolah-olah kehidupan seperti itu sebagai suatu pilihan. Ketika semuanya serba modern, maka semuanya menjadi melupakan akan Allah, melupakan akan ibadah, melupakan akan kebenaran. Dan pada kondisi inilah Amos diutus. Dan siapa itu Amos? Di Amos 1, ayat Amos yang pertama, ayatnya yang pertama, pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Jadi waktunya itu dicoba disinkronkan saat yang di utara rajanya adalah Yerobeam, anak Yoas. Sedangkan yang di selatan adalah Usia yang menjadi raja. Nah, keadaan seperti ini lah saat kondisi politik sedang stabil, tetapi secara moral turun luar biasa. Amos seorang peternak domba dari Tekoa. Artinya di Tekoa banyak sekali peternak domba. Jadi ini tidak mengatakan Amos seorang awam, Amos seorang biasa, Amos seorang kebanyakan, tidak ada istimewanya. Ya, dia hanya seorang peternak domba dari Tekoa, bukan tokoh politik, bukan gubernur, bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang peternak domba dari Tekoa. Mengapa ini ditekankan kata Tekoa? Karena teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ini menyangkut bagaimana Tuhan mengutus. Nanti kita akan melihat suatu pelajaran yang luar biasa. Bahwa dikatakan bahwa Amos seorang peternak dari Tekoa, itu mengandung makna yang begitu dalam. Dia melayani pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi. Saya akan membahas tentang gempa bumi nanti di bagian berikutnya. Nah, Tekoa itu kira-kira di mana? Kalau kalian perhatikan teman-teman sekalian, ini ada 2 titik, saya sengaja kasih warna kuning supaya kelihatan jelas di layar kalian. Ini yang di selatan itu, yang di bawah itu adalah Tekoa. Dan yang di utara atau yang di atas itu adalah Betel. Dan kalian lihat ada garis-garis putus ini. Ini adalah batas negara utara dan selatan. Jadi Amos, orang kebanyakan dari selatan, diutus Tuhan ke utara, ke negara lain, untuk menjadi
pemberitanya. Ini suatu pelajaran yang berharga. Mengapa jauh-jauh diekspor dari luar negeri? Nanti kita akan lihat. Bagaimana mengapa Amos mesti diutus ke luar negeri? Nanti kita akan lihat. Tadi dikatakan mereka Amos melayani mulai diutus saat Raja Usia di selatan dan saat Yerobeam yang ada di utara. 2 tahun sebelum gempa bumi. Gempa bumi itu karena mengapa begitu ditulis? Berarti ada sesuatu yang penting. Bahkan itu bisa dikonfrontir di Zakaria pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-5. Di Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dikatakan, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi zaman Usia Raja Yehuda. Sampai 2 nabi mencatat peristiwa ini, berarti gempa bumi itu peristiwa penting. Karena pada waktu itu, gempa bumi itu dianggap sebagai penghukuman Allah. Sebagai teguran keras dari Allah. Artinya, ketika itu kejadian dipercayai oleh umat Allah, bahwa Allah telah menegur dengan keras. Atau kalau dalam persepak bolaan sudah mendapat kartu merah. Karena apa? Karena moral. Mereka lupa menyembah Allah yang benar. Bahkan mereka yang kuat menguasai yang lemah. Ketidakadilan, kepincangan sosial terjadi di era Amos. Nafsu menguasai, saling menguasai itu ada pada dua umat ini. Artinya ketika gempa itu terjadi, Allah sudah gemes terhadap keadaan moral, keadaan spiritual dari umat Allah, baik yang di utara maupun yang di selatan. Sehingga Amos seorang kebanyakan, Amos orang biasa saja, Amos seorang rakyat jelata, Amos yang tidak istimewa, yang hanyalah seorang dari gembala, tidak ada istimewanya, diutus untuk menjadi gembala umat yang waktu itu dipegang oleh para imam. Seorang kebanyakan diutus untuk menggantikan peran dari imam. Dan tidak main-main, Amos diutusnya bukan di tempatnya sendiri, melainkan di negeri lain. Nah, ketika Amos sedang diutus ke negeri tersebut, teks ini menjadi muncul karena dilatar belakangi pada ayat sebelumnya. Tadi saya katakan ini jawaban Amos terhadap Imam Amasya. Mengapa? Karena di utara ketika Amos memberitakan berita itu, di Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 13, dikatakan demikian, lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam Raja Israel dengan pesan, Amon telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri yang tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Amos dianggap sebagai penyusup yang mengacaukan kerajaan Israel di utara. Amon dianggap sebagai orang yang menghasut untuk supaya kerajaan Israel tidak stabil. Apa beritanya? Sebab beritanya ayat 11, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Beritanya Amos berita tidak baik.
bagi kerajaan Israel. Maka sebagai pemimpin agama, Imam Amasya melakukan teguran keras terhadap Amos, ayat yang ke-12. Ini sangat menyakitkan, teman-teman. Amos 7:12, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana." Atau dengan kata lain, pelihat itu adalah nabi. Jadi pada waktu itu, ada sekolah nabi. Dan sekolah nabi, kayak sekolah teologi sekarang begitu, nantinya lulusannya menjadi seorang nabi. Dan nabi itu biasanya bekerja secara profesional di kerajaan. Maka ada nabi kerajaan, ada nabi pinggiran jalan. Nah, para nabi yang teriak-teriak itu adalah nabi-nabi yang pinggiran jalan. Baik yang lulusan sekolah para nabi maupun yang tidak. Nah, dan nabi yang moncer karirnya adalah nabi yang mempunyai kemampuan untuk melihat masa depan. Kalau sekarang memprediksi, ahli ekonomi, ahli apa, itu sangat populer. Maka sebagai sindiran, Imam Amasya mengatakan, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda." Atau dengan kata lain, pulang kamu ke tempatmu, ekstradisi kamu. Karena apa? Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jadi waktu itu, seorang yang sekolah nabi, menjadi profesinya seorang nabi untuk mencari penghasilan dari tugas kenabian. Maka di sini Amos dilecehkan luar biasa, dikatakan, "Hai pelihat, pulanglah ke Yehuda dan carilah makan di sana." Dengan kata lain, Amos dilecehkan. "Hei, jangan cari makan di tempat sini." Jadi Amos melayani dianggap mencari uang. Amos dianggap mengemis. Amos dianggap mencari mata pencaharian dengan tugas kenabiannya. Karena apa? Di ayat 13 dikatakan, "Jangan bernubuat di Betel, sebab ini tempat kudus raja. Ini bait suci kerajaan. Ini tempatnya suci." Jangan orang yang punya nafsu duniawi, yang nyari uang, recehan, dengan tugas kenabian di sini. Di sini tempat kudus. Jadi sekali lagi, Amos dilecehkan luar biasa. Dan apa jawab Amos di situ? "Aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi." Sekali lagi, Amos dengan sabar dan rendah hati mengatakan, "Aku bukan nabi, aku nggak sekolah nabi." Namun, ayat yang ke-14 dikatakan, ayat 13, "Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Dia tidak tidak malu mengatakan profesinya, seorang penggembala ternak dan pemungut ara hutan. Pohon ara yang ditanam berarti dia seorang petani. Kalau ara hutan itu kadang dapat kadang enggak, artinya dia bukanlah seorang yang kaya. Dan dia mengakui itu. Bahwa profesiku adalah profesi peternak yang tidak populer. Dan aku nyari tambahannya dengan mengumpulkan buah ara yang ada di hutan. Ini profesiku. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaanku menggiring kambing dan domba. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaanku, dari profesiku. Dengan kata lain, teman-teman, ketika Amos menyatakan dia sebagai seorang peternak dan pemungut buah ara, dia tidak mengatakan, "Aku seorang awam yang mencari makananku dengan profesiku sebagai itu." Dan tugas ini bukan karena untuk profesiku, tetapi Tuhan yang mengambil aku. Kita diingatkan
bahwa di Perjanjian Baru ada Paulus sebagai seorang tent maker, seorang pembuat tenda. Pada saat yang sama dia seorang penginjil. Namun Kak Paulus pun persis juga seperti Amos, disalah mengerti, seolah-olah tugas penginjilannya sebagai cara untuk mengumpulkan uang. Sama seperti Amos, dilecehkan, direcehkan, seperti itu. Dianggap mencari uang dari pelayanannya. Mungkin orang-orang seperti saya ini, seperti Pak Niko, seperti yang lain, Pak Niko Lalsdaki maksud saya, adik kelas saya, mungkin dianggap juga seperti itu oleh orang-orang yang tidak mengerti. Namun dikatakan, Amos mengatakan, tetapi Tuhan mengambil aku. Kata mengambil di dalam bahasa Ibraninya itu kata lakah. Kalau Yunaninya menggunakan kata anelaben, itu artinya take out for lifted up. Diambil keluar tetapi seperti kayak keluar dari air begitu loh. Ya, untuk ke atas. Atau dengan bahasa Indonesia memungut. Nah, itu kata padanan yang agak mendekati. Jadi, ketika Amos di dalam pekerjaannya sehari-hari, dia pungut oleh Allah, artinya diangkat ke atas, keluar dari kebiasaannya. Nah, panggilan Allah itu berupa tarikan ke atas. Ketika kita dipanggil atau kita ditarik, kita dikeluarkan dari zona nyaman kita atau dari keterikatan kita, sesungguhnya kita sedang ditarik keluar, ditarik ke atas untuk ke tempat yang lebih tinggi dan tempat yang lebih mulia. Meskipun cara pandangnya ketika tidak mengerti tujuan itu sama seperti Amos. Awalnya, mungkin merasa aku ditarik dari zona nyamanku dan itu tidak aman. Nggak nyaman, nggak aman, disalah mengerti, bahkan dibully sih. Dianggap seperti orang yang nyari recehan tadi. Dan Allah mengatakan, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi, Amos seorang kebanyakan, seorang rendahan, dipungut oleh Allah, ditarik keluar oleh Allah, dipanggil oleh Allah, untuk menjadi nabi bagi umatnya. Umat Allah. Bukan umatnya Amos, tapi kepunyaan Allah. Dari seorang gembala domba menjadi seorang gembala umat. Kalian tentu ingat waktu Petrus dari seorang penjala ikan diangkat menjadi penjala manusia. Jika itu terjadi pada kita, teman-teman, maukah kita menerima tarikan ke atas ini? Maukah kita dipanggil untuk dunia yang semakin rusak ini? Sama seperti keadaan umat Israel ataupun umat Yehuda yang sedang menikmati kenyamanan, buah dari kemajuan. Demikian juga di sekitar kita. Tetapi ketika para imam di utara melupakan tugas penggembalaan, sehingga domba-domba itu, sehingga masyarakat pada waktu itu mencari keamanan dan kenyamanannya masing-masing, yang lebih kuat menindas yang lemah. Dan keadaan mereka seperti domba tak bergembala ini. Maka Allah, sang gembala yang agung, mengutus gembala yang benar untuk memperbaiki keadaan. Dan gembala yang benar itu tidak melulu datang dari orang yang punya jabatan, punya titel, punya pendidikan
sesuai dengan penggembalaan. Kalau sekarang, bahwa tidak serta-merta tugas penggembalaan gereja harus datang dari seorang yang bergelar sarjana teologi, yang sekarang dirubah menjadi sarjana sains, saya tidak terlalu setuju. Atau seorang yang Master of Theology, atau yang Doctor of Theology, atau Doctor of Ministry, whatever title yang mereka punyai. Kalau nggak melakukan tugas penggembalaan, Allah akan mempermalukan dengan mengutus orang-orang awam. Apakah keadaan sekarang ini? Ketika kamu dan saya, ketika kalian dan saya akhirnya terjun ke dalam pelayanan yang namanya persekutuan mahasiswa Kristen. Sedang apa yang terjadi penggembalaan di sini? Allah gemes, Allah tidak rela umat gembalaannya seperti Israel, yang keadaannya tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Maka Allah mengutus Amos dari profesinya. Mengutus Amos dari kebersahajaannya. Mengutus Amos dari segala keawamannya untuk melakukan tugas penggembalaan yang harusnya dikerjakan oleh para imam, alumni sekolah para nabi tadi. Nah, dari sini kita akan belajar. Apa saja yang kita bisa pelajari dari cerita Amos yang 2 ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, Allah tahu kondisi, maka dia akan tetap melaksanakan rencananya. Maksudnya begini, jika PMK kamu sedang bermasalah, jika gerejamu sedang bermasalah, jika sekitarmu sedang bermasalah, jangan frustasi, jangan pendam sendiri, jangan merasa beban kamu terlalu berat, sehingga merampas sukacitamu. Kalau kamu sudah merasa gemes, kalau kalian saja memikirkan keadaan PMK, tentang pengurus, pemimpin kelompok kecil, keadaan jemaat, jangan pikir Allah tidak lebih peduli, karena anak-anak stan adalah umat gembalaannya Allah. Karena umat Kristen yang ada di kampus-kampus adalah umat gembalaannya Allah. Maka Allah akan lebih care, lebih peduli dibandingkan kita. Kalau kita memikirkan mereka, terlebih lagi Allah. Kalau kita terbeban, apalagi Allah. Kalau kalian merasa terganggu melihat anak-anak Tuhan tidak sebagaimana yang seharusnya, kelompok kecil tidak berjalan sebagaimana seharusnya, doa tidak berjalan seperti mana seharusnya, apalagi Allah pasti lebih gemes melihat hal itu. Oleh karena itu, Allah sendiri yang akan mempersiapkan siapa yang akan diutusnya. Sama seperti Amos diutus ke utara. Kalau perlu diambil dari luar. Kalau teman-teman yang ada di stan tidak memikirkan hal itu, mungkin Allah akan mengutus dari kampus lain untuk melakukan misinya. Allah pasti melakukan misinya dengan atau tanpa keterlibatan kita. Yang kedua, kita belajar. Amos diutus dari gembala domba menjadi gembala bangsa. Amos dipungut, tadi istilahnya ya, dari keawamannya untuk menjadi tugas sebagai seorang gembala. Ketika kalian memasuki, kalian yang sudah pengurus, masuk PMK STAN, memang kalian berpikir, saya nanti akan jadi pengurus. Enggak kan? Kita semua dicekurin sedemikian rupa, tanpa sadar akhirnya kita menjadi pengurus. Ingat, bahwa Tuhan selalu mempersiapkan
hamba-hambanya. Ketika Israel berteriak kepada Allah, Musa diutus. Ketika orang-orang di dalam mau dibuang ke pembuangan, Yeremia diutus. Ketika di Efesus sedang berjalan pengajaran-pengajaran palsu, Timotius muda diutus. Dan ketika Musa, Yeremia, Timotius, semua hamba yang diutus Tuhan, tidak ada satupun yang mengatakan, yes, I am ready, I will go right now. Enggak ada. Kecuali Yesaya. Semua orang diutus mengatakan, aku tidak mampu. Aku seorang yang muda. Aku yang kelu lidah. Aku yang tidak cakap berbicara. Selalu begitu. Tetapi toh, akhirnya diutus. Kalau kita merasa tidak layak, Tuhan pasti akan mempersiapkan. Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di padamu? Tongkat. Enough. Ketika Tuhan Yesus mau memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang, apa yang ada? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Enough. Tuhan yang akan melengkapi kita. Yang ketiga, seperti Amos, kita juga diutus untuk memperlengkapi pelayanan gereja. Ketika gereja tidak masuk kampus, maka kita diutus menggantikan peran gereja untuk menggembalakan umat yang ada di kampus. Ketika kita bergereja, kita melihat gereja kita tidak dibina, anak-anak muda tidak bina sebagaimana seharusnya. Gereja membutuhkan kita, maka kita melakukan pembaruan melalui persekutuan pemuda. Kalau kalian di GKI atau gereja Bethel terdekat di sana, ataupun gereja apapun, di tempat kalian berbakti, di gereja masing-masing. Kampus membutuhkan kita. Gereja membutuhkan kita. Dunia profesional juga membutuhkan kita. Ketika dunia profesional sudah kompromi dengan nilai-nilai dunia. Ketika dunia profesional telah menghalalkan yang seharusnya haram di dunia ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Kalian diutus nantinya ketika menjadi alumni untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Ketika para alumni Kristen tidak mengalami pembinaan yang seharusnya, kalian diutus nantinya menjadi alumni yang menggembalakan mereka. Artinya, tuh seperti Amos diutus. Kalian juga diutus untuk memperlengkapi pelayanan gereja, untuk menggenapi rencana Allah dimanapun kalian diutus. Kampus, gereja, dunia profesional, ataupun kemana kalian diutus. Dan jangan lupa, di dalam keluarga kalian nanti. Dan yang terakhir, dan yang keempat dan terakhir. Seperti Amos, mungkin kita akan menerima hambatan, bahkan penghinaan atau pelecehan. Sama seperti Amos dengan tulus. Melayani jemaat di utara, namun dianggap mencari uang receh karena hal itu. Dan itu pun dialami oleh hamba-hamba Tuhan seperti kami. Mundurkah kami? Tidak. Kami belajar untuk bercermin setiap hari. Apakah misi kami, apakah visi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan ini dimurnikan oleh Allah? Masih di dalam koridor yang seharusnya. Dan untuk memenuhi misi Tuhan, mungkin kita menerima semua itu. Mungkin kita akan dianggap sebagai cari muka, oh biar kelihatan rohani. Pansos, panjat sosial, biar makin dikenal orang. Atau apalah namanya. Tapi biarlah Tuhan saja yang tahu. Bahwa kita sesungguhnya sedang dipungut, taken out, to lift it up, untuk melakukan atau menggenapi rencananya. Saya tidak menutup renungan kita pada sore hari ini. Kalau kita melihat tantangan seperti tadi, mungkin kita menjadi tawar, mungkin kita menjadi reluctant untuk menerima panggilan Allah. Karena panggilan Allah artinya apa? Kita ditarik keluar dari kenyamanan dan keamanan kita.
Maukah kita? Tetapi kalau kita tidak mau, Allah akan tetap melaksanakan rencananya dengan atau tanpa keterlibatan kita. Kalau kita mau terlibat, semata-mata karena anugerahnya. Karena banyak orang yang lebih berkompeten dibandingkan kita. Tetapi mengapa kita yang dipilih? Banyak yang hidupnya lebih bermoral dibandingkan kita. Mengapa kita yang dipilih? Banyak yang lebih dewasa rohani dibandingkan kita. Mengapa kita dipilih? Banyak yang lebih fasih berkhotbah dibandingkan saya sore hari ini untuk melayani stand. Mengapa saya yang dipilih? Semuanya karena anugerahnya. Oleh karena itu teman-teman, kalau Tuhan memanggilmu, kalau Tuhan menarikmu dengan paksa dari tempat kenyamananmu, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk lebih mulia lagi, baik secara visi maupun motivasi kita. Oleh karena itu, tugas kita menyelaraskan diri dengan frekuensi dari Allah, yaitu kekudusan. Bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Kita menjaga kekudusan kita dengan membangun relasi kepada Tuhan secara pribadi dan sesama kita. Saya mengingatkan saat teduh kita, saya mengingatkan PA pribadi kita mengingatkan doa kita, dan saya mengingatkan kepada kalian, pada kita semua, untuk saling berbagi di dalam Tuhan melalui teman-teman sepersekutuan. Selamat merenungkan, selamat menjawab panggilan Tuhan, selamat mempertajam visi kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada